sekalian, tadi saya akan sampaikan bahwa 142 layanan di AHU sekarang sudah by digital. Selamat siang pemirsa, Kementerian Hukum terus berupaya untuk melakukan penguatan transparansi dan tata kelola yang strategis berkenan dengan beneficial ownership atau kepemilikan manfaat yang berfungsi untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas dunia usaha dan keuangan, terutama untuk mencegah tindak pidana pencucian uang dan korupsi. Lalu seperti apa dan apa itu definisi beneficial ownership? Kita akan langsung membahasnya dengan narasumber hari ini, yaitu Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum, Bapak Dr. Widodo. Pak Widodo, apa kabar? Baik. Terima kasih telah meluangkan waktu bersama kami ya. Pak Widodo, sebagai bentuk edukasi kepada publik dulu nih, apa itu sebenarnya beneficial ownership dan kenapa ini menjadi atensi daripada Kementerian Hukum, khususnya dari Direktorat Jenderal AHU, Pak? Ya, yang pertama, terima kasih ya. Beneficial ownership ini adalah pemilik manfaat. Ada Perpres 13/2018 yang telah mengatur khusus mengenai BO ini, di mana pemilik manfaat itu adalah orang perseorangan yang dia bisa karena kepemilikan, karena pengaruh maupun karena kepentingan lainnya yang secara langsung bisa mempengaruhi sebuah kebijakan perusahaan. Oke. Kalau kita bicara sebelumnya nih Pak, payung hukum ya. Saat ini ada apa aja dan sejauh mana payung hukum itu mengatur mengenai beneficial ownership itu sendiri, Pak? Ya, di dalam payung hukum khususnya Perpres 13/2018 ini mengatur tentang tata cara pendaftaran dan kemudian pencatatan tentang beneficial ownership itu sendiri. Kemudian ada Permen Kumham 15/2019 dan kemudian 2/2025 gitu ya. Tetapi sesungguhnya di luar dari Perpres dan peraturan perundang-undangan yang ada termasuk peraturan Menteri Hukum, gagasan mengenai BO ini sendiri sudah cukup lama sekali kan gitu kalau kita perhatikan. Ada Undang-Undang Nomor 25 tahun 2007 misalkan tentang penanaman modal. Di sana dikatakan bahwa seorang pemegang saham dilarang membuat satu perjanjian yang bertindak untuk dan atas nama orang lain. Nah, atau yang biasa dikenal dengan pemegang saham nomine gitu. Ini kan bagian dari upaya-upaya supaya tidak lebih transparan sehingga para pihak yang memiliki kepentingan terhadap perusahaan tersebut bisa lebih diketahui. Dan yang lebih jauhnya lagi tentu kita melihat beberapa tahap MPR khususnya politik ekonomi dalam rangka demokrasi ekonomi yang menjadi landasan fundamental perekonomian nasional kita ini diatur tentang bahwa semua harus berdasarkan transparansi dan akuntabilitas. Demikian juga konstitusi kita. Nah, konstitusi kita bahwa perekonomian disusun berdasarkan asas-asas dari demokrasi ekonomi dan lain sebagainya. Artinya memang ini menjadi amanat konstitusi kita, amanat peraturan perundang-undangan kita, ditambah lagi dengan tren dunia internasional yang menginginkan ekosistem berusaha bisa berjalan dengan baik dan penuh dengan kepastian. Gitu. Oke Pak, kalau misalkan bicara mengenai data BO itu, nantinya akan direkap oleh Kementerian Hukum beserta juga dengan stakeholders lainnya. Kepentingan untuk mengetahui data itu tuh apa sih sebenarnya Pak? Ya, dengan adanya pencatatan di BO tentu kita mengharapkan agar tadi transparansi semakin terbuka ya, semakin bisa dilihat oleh semua pihak, masyarakat bisa tahu, dan yang kedua kepemilikan atas perusahaan itu bisa diketahui gitu. Dan tentunya bagi kita akan semakin jelas adanya kepastian hukum khususnya dalam ekosistem berusaha. Bagi APH akan semakin tahu, bukan hanya sekedar mengetahui pemilik formalnya yang tercatat sebagai pengurus maupun pemegang sahamnya, tapi aktor di balik itu menarik. Untuk bisa ketahuan ternyata pemilik saya atau pemilik Mas kan gitu. Bisa saja sebuah korporasi itu namanya bukan nama saya, bukan namanya Mas, tapi ternyata ada nama A, nama B, nama C, tapi di balik itu pemilik manfaat akhir adalah itu. Nah, itulah pentingnya BO itu supaya siapa sesungguhnya penanggung jawab akhir dari perusahaan itu. Baik dalam bentuk perseroan terbatas, bentuk yayasan, bentuk koperasi maupun badan usaha lainnya. Artinya bahwa sebenarnya terlepas daripada ini sebagai sebuah prinsip yang baik buat perusahaan ya Pak, karena biar bagaimanapun kalau perusahaan terbuka kan juga harus transparan kepada publik. Tetapi sebenarnya ini juga sebagai bentuk upaya untuk penegakan hukum juga ya. Tindak lanjutannya bagaimana itu nanti Pak? Koordinasi terutama dengan lintas stakeholdersnya. Ya, jadi BO ini juga kan ada satgasnya yang merupakan ada beberapa teman-teman semua dari kementerian lembaga yang merupakan bagian dari
FATF ya yang sudah berkomitmen dalam dunia internasional bahwa kita ingin menjadikan ekosistem berusaha penuh dengan kepastian hukum dan transparansi. Justru dunia internasional melihat ini. Dunia internasional. Melihat ini, kalau Indonesia bisa memberikan data itu dengan baik, kemudian memastikan kepastian hukumnya bahwa pemilik manfaat maupun pemilik korporasinya dan pengendalinya itu si A, si B, si C sesuai dengan catatan yang ada, tentu mereka akan semakin yakin bahwa easy doing business di Indonesia ini perizinannya dan semuanya itu cukup menjanjikan gitu. Dan itu tentu baik untuk ekosistem ekonomi kita ke depan. Gitu. Artinya bahwa iklim investasi kita tuh dijamin berdasarkan payung hukum yang tepat begitu ya? Betul, betul. Tapi di sisi lain Pak, bagaimana kita aktif juga dalam konteks internasional? Bagaimana internasional juga melihat kita berkaitan dengan beneficial ownership ini Pak? Ya, jadi internasional alhamdulillah kan tahun 2025 ini kita mengalami peningkatan sekian persen ya, indeks kita gitu. Tentu ini menjadi apresiasi yang baik, mudah-mudahan bisa menjadi salah satu indikator juga bahwa internasional melihat kita pertumbuhan ekosistem berusaha kita sudah cukup baik dari segi aspek legalnya, gitu ya, kepastian berusahanya. Dan juga bagi aparat penegak hukum ya, khususnya bidang ekonomi maupun yang lainnya, tentu sangat besar juga benefitnya. Bayangkan dari teman kita kerjasama dengan teman-teman dari Direktorat Jenderal Pajak dengan adanya data BO yang akurat dan baik itu menambahkan pendapatan negara. Oh, objek pajaknya lebih pada muaranya ya Pak? Betul, kalau dimanfaatkan oleh KLK terkait seperti itu. Begitu juga kalau bagi institusi badan usaha, terutama badan usaha milik negara maupun badan usaha milik daerah gitu ya, yang ingin mengadakan tender atau lelang, dengan adanya dia mirroring ngambil data dari AHU, data BO-nya jelas, itu akan ya tadi persaingan usaha dan monopolinya itu akan kelacak gitu. Jadi yang ikut tender ini 10 perusahaan, 10-nya ini konsorsium yang sama ya Pak ya? Memang orang yang sama atau orang yang berbeda, kan bisa kelihatan dari tracing dari mirroring BO-nya itu. Tapi Pak, di sisi lain apakah nantinya ini akan menjadi pendukung yang baik bagi kegiatan ekonomi kita? Namun tahan dulu Pak, kita akan kembali usai jeda. Pemirsa tetaplah bersama kami. Karena masyarakat kan bisa Anda kembali bersama kami pemirsa, kami akan melanjutkan perbincangan dengan Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum, Bapak Widodo. Pak Widodo, kembali kita ingin berbincang nih Pak soal perbaikan atau mungkin pengembangan dari Dirjen AHU di Kementerian Hukum periode ini dari yang sebelumnya sudah dilaksanakan. Bentuk pengembangannya nanti ke depan seperti apa Pak? Iya, jadi Direktorat Jenderal AHU ini merupakan salah satu Direktorat Jenderal yang menjadi backbone bagi Kementerian Hukum. Tentu apa yang menjadi kebijakan kami menjadi kebijakan juga Pak Menteri dalam skala yang lebih luas, yaitu Kementerian Hukum Republik Indonesia. Nah, Kementerian Hukum Republik Indonesia ini pada tahun 2025 ini sedang mencanangkan transformasi digital. Jadi terkait dengan tema kita yang pertama tentang beneficial ownership, ini sekaligus juga kita pada saat yang bersamaan paralel melakukan transformasi layanan kita. Ada kurang lebih ada 148 atau 149 sekian jumlah layanan yang ada dari semua direktorat yang ada ini, supaya dari manual menuju kepada digital, sehingga masyarakat ataupun pihak-pihak stakeholder yang berkepentingan yang berkolerasi dengan AHU ini nanti semua bisa mengakses tidak lagi secara manual, tapi dia bisa melakukan proses perizinan itu dengan menggunakan PC ya, menggunakan tablet, melalui gadget dan lain sebagainya, dimanapun dan kapanpun juga mereka lakukan. Jadi beneficial ownership ini dari perusahaan bisa langsung mengakses secara digital dan publik juga bisa mengaksesnya mengenai keterbukaan informasi itu ya Pak ke depannya? Ya, kalau selama ini kan memang pendaftaran BO juga dilakukan secara self-assessment ya, dilakukan secara mandiri oleh itu, tetapi tetap melalui kanalnya, melalui notarisnya yang mencatatkan dan mendaftarkan. Cuma memang ketika mereka mencatatkan itu, mereka ya pribadi-pribadi mereka yang mengusulkan dan menentukan. Nah, inilah pentingnya kita nanti ke depan perlu melakukan verifikasi antar kementerian lembaga yang melakukan mirroring dengan sumber data yang ada di AHU. Gitu. Jadi kalau misalkan ada seseorang sudah dicatat misalkan sebagai BO-nya dari perusahaan, omsetnya atau aset modal dasarnya cukup besar, misalkan miliaran, puluhan miliar atau mungkin triliunan gitu ya. Tapi ternyata bisa saja yang dicatatkan BO-nya itu kalau tidak ada verifikasi secara benar,
data yang disajikan juga tidak maksimal, tidak valid gitu. Tujuan kita supaya tadi lebih transparan dan lebih akuntabel. Benar bahwa data yang dicantumkan dalam BO itu adalah orang yang benar-benar pemilik manfaat akhir dari sebuah korporasi. Ini menarik sekali ya Pak, ini pemirsa. Jadi jangan dikira bahwa pemerintah tuh nggak tahu modus-modus klasik pencucian uang ya Pak ya sebenarnya. Nah Pak, kalau misalkan nanti sudah digital terintegrasi dengan lembaga lain, taruhlah saya ini adalah seseorang yang ingin mendirikan usaha. Kedepannya nanti outputnya tuh apa yang saya terima dari melaporkan BO hasil koordinasi dengan lintas kementerian dan lembaga ini, terutama aparat penegak hukum Pak? Ya tentu semakin transparannya sebuah korporasi, termasuk juga para pemiliknya dan lain sebagainya, termasuk juga BO-nya, ya tentu di mata para APH dan segala macam, berarti dia melaksanakan GCG. Good corporate governance, tata kelola kan transparan, fairness, kan akuntabel dan sebagainya. Justru kecurigaan itu tidak akan pernah itu. Tapi justru sebaliknya, ketika ada orang yang berusaha mungkin menutupi dan kemudian menyembunyikan aset segala macam, bahwa sesungguhnya orang tahu bahwa dia adalah crazy rich gitu, orang yang memiliki omset yang atau harta yang demikian besar, tapi kok cuma punya 1-2 perusahaan, nah something kan gitu, pasti akan menimbulkan itu. Karena nanti berdampak kepada hal-hal yang menjadi, ya sebagai warga negara ini kan kita melaksanakan hak dan kewajiban juga. Ya, salah satu kewajiban kita adalah melakukan pembayaran pajak dan kewajiban-kewajiban lainnya gitu. Ya mungkin yang tadinya dia mungkin belum jujur atau belum mau terus terang berapa sesungguhnya pendapatan dia gitu. Tapi dengan adanya ini mau tidak mau ya by system dia akan diajak, ayo dong jujur dong gitu. Bayar pajak benar. Kalau Anda punya 10 perusahaan ya bayarlah 10 pajaknya 10 gitu. Jangan bayar cuma 1 atau 2 gitu. Dan seterusnya sehingga negara tidak akan dirugikan dan lain sebagainya. Pak Widodo, saya jadi tertarik untuk mengetahui apa yang menjadi tantangan sebenarnya dari pemerintah saat ini. Triki-trikinya perusahaan itu seperti apa sih Pak sebenarnya? Ya ada beberapa hal ya beberapa hal diantaranya misalkan seperti tadi BO-nya, misalkan BO-nya tidak valid gitu ya, karena dulu didaftarkan secara self assessment kan gitu, diisi asal sekedar isi, tapi sekedar catat saja kolomnya BO ini. Tapi ketika di tracing dan sebagainya ditelusuri ternyata pemiliknya bukan pemilik manfaat akhir, bukan dia. Ada lagi aktor lain yang menerima. Nah ini tentu tidak fair bagi kita dalam upaya membangun perekonomian nasional kita yang membutuhkan aspek transparansi, akuntabilitas, apalagi ujung-ujungnya kita mau kesejahteraan masyarakat secara luas gitu. Untuk kembali disampaikan kepada masyarakat supaya menjadi edukasi publik ya Pak ya, keuntungan dari pengorganisasian beneficial ownership ini secara transparan tuh outputnya nanti apa tuh Pak? Keuntungannya bagi masyarakat apa Pak? Ya tentu keuntungan masyarakat secara tidak langsung tadi pendapatan negara akan meningkat melalui jalur pajak. Yang kedua, semakin yakin korporasi ini memang melaksanakan prinsip-prinsip GCG, Good Corporate Governance gitu ya. Ya tentu lebih luas lagi tentu masyarakat internasional, karena masyarakat kan bisa memiliki sebagian saham korporasi melalui IPO dan lain sebagainya. Bursa gitu. Begitu juga investor langsung kan, yang langsung bisa membeli menginjekkan dananya untuk investasi. Kalau dengan begitu dia akan tahu perusahaan ini memang portofolionya bagus gitu. Tapi kalau itu tidak terbuka semua, akhirnya dalam beberapa kejadian mungkin bisa saja orang investasi di atas kertas bagus tampilannya perusahaan ini bonafit segala macam, tapi faktanya penuh dengan transparan gitu. Tidak sedikit itu Pak. Nah, ada beberapa kasus yang terjadi. Nah justru ini kita mendorong supaya iklim berusaha kita semakin sehat, semakin baik, kepastian hukum semakin terjamin, dan orang pun semakin percaya dengan kita gitu. Kalau dengan iklim investasi Pak, apakah ada korelasi langsung? Ya tadi, dengan kita meningkatkan indeks BO kita yang baik, valid dan terkonfirmasi itu, tentu indeks di mata dunia internasional, FATF kita akan semakin baik, skornya gitu. Dan ini akan menjadi salah satu tren bagi dunia internasional bahwa iklim investasi kita akan semakin meningkat rankingnya dari waktu ke waktu gitu. Itu penting. Pak, ini tentu terakhir kan kalau kita bicara internasional, evaluasi dari internal kita dulu ya Pak ya. Yeah. Kalau misalkan ada yang bisa disampaikan Pak kepada pelaku usaha dari Dirjen AHU sendiri, silakan apa yang ingin disampaikan Pak. Ya, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, terima kasih atas kepercayaannya dan mohon dukungannya kepada Direktur Jenderal AHU untuk terus melakukan penataan dan perbaikan diri dalam membangun ekosistem berusaha melalui tadi penertiban dan kemudian juga pencatatan BO yang secara baik dan benar. Dan jangan khawatir, itu jangan takut, data-data Bapak Ibu sekalian terbuka dan tersebar kemanapun, karena ini kita jaga secara
secara baik dan benar, dan insya Allah juga para aparat penegak hukum juga tidak akan menyalahgunakan. Itu semata-mata dilakukan, mereka konfirmasi sebatas apa yang mereka menjadi tugas dan wewenangnya masing-masing. Jadi kalau ternyata nama yang tercatat itu bukan nama yang sebenarnya yang harus dilaporkan, justru mereka akan memberitahukan sebaiknya diperbaiki dan sebagainya. Jadi ini sama seperti halnya Bapak Ibu sekalian sedang melakukan pencatatan untuk menjadi seorang pemegang saham dan lain sebagainya, itu seperti itu. Sesungguhnya dalam dunia pencatatan BO juga di negara-negara maju lainnya juga demikian. Dan tentu kita berharap apapun yang menjadi kebijakan daripada BO ini ke depannya adalah untuk kemakmuran dan kemajuan bangsa ya Pak. Betul Mas. Terima kasih Pak Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum, Pak Widodo telah bergabung bersama kami dalam kesempatan wawancara kali ini. Bisa menjadi referensi untuk Anda untuk mengetahui situasi bangsa kita saat ini. Saya Jose Nicole, mewakili kerabat kerja yang bertugas dalam kesempatan wawancara ini, pamit undur diri. Terima kasih atas atensi Anda. Sampai jumpa. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.